Hai semuanya, apa kabar kalian? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu semangat ya mengikuti semua pelajaran hari ini dan hari-hari selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini Miss akan melanjutkan review dari soal latihan yang sudah kalian kerjakan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di halaman 93. Nah, pada kesempatan video call sebelumnya, Miss sudah menyampaikan bahwa kalian jawab yang poin A. Nah, dari beberapa jawaban kalian di nomor 9, itu ada banyak kesalahan. Di nomor 9, perhatikan nomor 9 poin A. Di situ ada gambar setrika dan pertanyaannya adalah bagian yang setrika yang bersifat konduktor ditunjukkan oleh nomor berapa. Sekarang kita perhatikan bagian dari setrika tersebut. Yang nomor satu itu kan kabel setrika. Kabel dari setrika biasanya dilindungi oleh bahan yang bersifat isolator. Kemudian yang nomor dua bagian atas pegangan setrika sama juga dengan bagian kabel tadi juga bersifat isolator. Nah, konduktornya yang mana? Kalian perhatikan yang nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4 dari gambar setrika ini terbuat dari logam sehingga bisa menghantarkan panas dan bersifat sebagai konduktor. Nah, untuk mengingatkan kalian mengenai pengertian konduktor dan isolator seperti sudah Miss jelaskan sebelumnya, kalian perhatikan di buku halaman 88 itu sampai dengan halaman 89. Nah, konduktor panas. Apa yang dimaksud dengan konduktor panas? Konduktor panas adalah benda-benda yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Perhatikan di halaman 88. Benda apa saja yang bersifat sebagai konduktor? Benda yang bersifat sebagai konduktor umumnya terbuat dari logam, misalnya besi, aluminium, seng. Tapi ada juga benda lain yang bersifat bukan logam, tapi bersifat konduktor. Apa itu? Coba kalian perhatikan di kalimat. Tidak hanya logam, benda lain yang dapat bersifat konduktor antara lain kaca, air, dan udara. Next, kita lanjut ke halaman 89, pengertian dari isolator panas. Isolator panas adalah benda-benda yang menghambat perpindahan panas atau benda-benda yang tidak mampu menghantarkan panas dengan baik. Benda seperti apakah itu? Nah, benda-benda yang bersifat isolator itu adalah benda-benda yang terbuat dari bahan seperti karet, kemudian kayu, plastik, dan ebonit. Nah, benda-benda isolator dan konduktor ini banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi contohnya adalah setrika. Selain itu bisa kalian cari contoh yang lain di sekitar rumah kalian mungkin. Ya, kan sudah Miss tugaskan ke kalian. Ada panci, kemudian ada wajan. Nah, bagian-bagian yang berhubungan dengan tangan yang kita pegang itu biasanya bersifat isolator. Kemudian bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan panasnya dengan kompor itu bersifat konduktor. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau kalian tidak paham, kalian bisa menanyakan via WA Group ataupun melalui Google Classroom. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 93. Poin C nomor 1. Di sana ada pertanyaan, jelaskan perbedaan konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, kalian bisa perhatikan kembali penjelasannya, itu ada di halaman 84 sampai dengan 85 dengan contoh percobaannya. Nah, secara umum, perpindahan panas itu ada dua cara. Yang pertama, perpindahan panas tanpa melalui perantara. Yang kedua, perpindahan panas melalui perantara. Nah, yang kita bahas duluan adalah yang perpindahan panas melalui perantara. Seperti apa saja? Kalian lihat di halaman 84. Perpindahan panas melalui perantara itu ada dua cara. Yang pertama, konduksi. Apa itu konduksi? Coba diperhatikan halaman 84.
Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel zat perantara. Yang kedua ada konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas melalui perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikel zat perantara. Nah, contohnya apa saja? Bisa kalian perhatikan di situ. Untuk konduksi, misalnya ketika kalian membuat teh panas, kemudian sendoknya tanpa sengaja lupa diletakkan di dalam teh panas tersebut, lama-kelamaan kalian pegang, sendok tersebut akan terasa panas karena ada perpindahan panas melalui perantara berupa media padat dan tidak disertai perpindahan partikel-partikel zat perantara, itu konduksi. Nah, konveksi, contohnya apa? Yang paling gampang sekali adalah adanya angin darat dan angin laut, atau ketika merebus air, itu ada peristiwa konveksi. Nah, yang selanjutnya adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara yang biasa disebut dengan radiasi atau perpindahan panas secara langsung. Contohnya gimana? Sekarang coba perhatikan di lingkungan tempat tinggal kalian. Kalau di sini sih di sekolah itu panas, cerah. Nah, ketika cerah coba kalian keluar ke halaman atau tempat yang terkena sinar matahari, diam di situ sebentar. Apa yang kalian rasakan? Nah, lama-kelamaan badan kita terasa panas. Kenapa panas? Ya, karena ada perpindahan panas dari sinar matahari ke tubuh kita secara langsung tanpa melalui perantara. Itu adalah contoh peristiwa radiasi. Nah, materinya hanya sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan via WA Group ataupun melalui Google Classroom. Kita diskusi di sana. Untuk tugas kalian di sini adalah, kemarin kan sudah paket 1. Nah, sekarang kalian setelah mendengarkan penjelasan dari Miss, mudah-mudahan tidak ada kesalahan lagi. Kalian kerjakan latihan ulangan paket 2. Halaman 94 sampai dengan 95. Halaman 94 sampai dengan 95. Yang mana dikerjakan, Miss? Yang dikerjakan adalah poin A dan poin B saja. Nanti poin C kita diskusikan berikutnya. Oke? Sudah diingat tugasnya? Ingat, halaman 94 sampai dengan 95, poin A dan poin B. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat ya.